Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang Pancasila dan upaya perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Eh, Anggota-anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Siga Rainika dengan NIM 13146240029. Lalu ada Saya Naswa Putri Deva Triatno dengan NIM 13146246030. Saya Putri Kurniasari dengan NIM 13013240073. Saya Zainatunisa Syarifi dengan NIM 13016240075. baik, baik. Lalu di sini kami akan membahas hubungan Pancasila dengan perlindungan hutan, lalu ada kebijakan perlindungan hutan di Indonesia, lalu ada peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, ada juga tantangan utama dan pendekatan Pancasila dapat membantu mengatasi tantangan. Selanjutnya yang terakhir ada perhutanan sosial dan implementasinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nashwa Putri Deva Triatno. Hubungan Pancasila dengan perlindungan hutan. Pancasila sebagai dasar negara memberikan nilai-nilai penting untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Setiap sila dalam Pancasila dapat dihubungkan dengan upaya perlindungan hutan. Untuk sila pertama, menjaga ciptaan Tuhan, termasuk alam, menjadi tanggung jawab setiap individu. Sila kedua, menetapkan keadilan yang berarti menjaga hak lingkungan bagi semua makhluk hidup. Sila ketiga, mendorong persatuan dalam upaya melestarikan hutan. Sedangkan sila keempat, mengajak untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sila kelima, fokus pada keadilan sosial yang menuntut pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Selanjutnya, tentang kebijakan perlindungan hutan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Zainatun Nisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di Indonesia, kebijakan perlindungan hutan di Indonesia. Di Indonesia, kita memiliki berbagai kebijakan yang bertujuan melindungi hutan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan fungsi hutan, seperti menjaga ekosistem, mencegah deforestasi, dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Misalnya, ada program seperti hutan adat yang memberi kewenangan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan di wilayah mereka. Contoh lain adalah program hutan sosial yang memungkinkan masyarakat sekitar hutan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat. Next. Peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Mari kita lihat bagaimana masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Peran ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif, seperti bergabung dengan kelompok peduli hutan, melakukan edukasi lingkungan di sekolah-sekolah, atau melaporkan kegiatan ilegal seperti penebangan liar. Contohnya, ada komunitas lokal di beberapa daerah yang rutin mengadakan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon untuk mengembalikan ekosistem hutan. Selain itu, masyarakat adat menggunakan kearifan lokal mereka seperti sistem tanah ulen di Kalimantan yang membatasi akses ke area tertentu demi menjaga ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mengelola hutan yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Kurniasari. Kepada Putri Kurniasari dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materinya adalah tantangan utama dan pendekatan Pancasila. Tantangan dalam perlindungan hutan mencakup penebangan ilegal. Penebangan ilegal atau tanpa izin adalah aktivitas yang merusak hutan dengan menebang pohon secara sembarangan. Dampaknya sangat besar. Selanjutnya ada ketergantungan ekonomi pada hasil hutan.
Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan, menggantungkan hidup pada hasil hutan seperti kayu, rotan, dan hasil bumi lainnya. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga hutan atau merasa bahwa pelestarian hutan bukan tanggung jawab mereka. Pendekatan Pancasila yang menekankan musyawarah dan partisipasi masyarakat dapat membantu mengatasi tantangan ini melalui pendidikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Next. Selanjutnya ada perhutanan sosial dan implementasi. Perhutanan sosial adalah upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar hutan. Program ini bertujuan untuk satu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses pada sumber daya hutan, masyarakat dapat memanfaatkan hutan secara legal untuk penghidupan, seperti melalui agroforestry, ekowisata, atau hasil hutan non-kayu. Kedua, melestarikan lingkungan. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga kelestarian hutan sehingga mencegah kerusakan seperti penebangan ilegal atau kebakaran hutan. Yang ketiga, mewujudkan nilai keadilan sosial. Akses dan manfaat dari hutan diberikan secara merata, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pengelolaan hutan yang adil. Program ini mencerminkan gotong royong dalam menjaga lingkungan dan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Jadi ringkasan dari materi kali ini yaitu Pancasila mendukung perlindungan hutan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya, seperti menjaga alam, keadilan lingkungan, persatuan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Kebijakan seperti Undang-Undang Kehutanan bertujuan untuk melestarikan hutan dan melindungi hak masyarakat adat. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan melalui partisipasi aktif dan kearifan lokal. Tantangan seperti penerbangan ilegal dan ketergantungan ekonomi dapat diatasi dengan pendekatan Pancasila yang mendorong musyawarah, pendidikan lingkungan, dan penegakan hukum. Program perhutanan sosial juga berperan dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mendukung kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Sekian dari kami kelompok 7. Semoga materi kali ini bisa dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya. Terima kasih.